Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Menjelang gathering ketiga di Batu Malang, alhamdulillah ini teman-teman dari jauh-jauh sudah banyak yang mampir ke toko saya. Ingin benar-benar membuktikan bahwa Pak Jamadi itu ternyata punya toko. Tidak gambar saja. Punya toko, Pak. Punya ilmunya. Dan ini yang datang ini berapa ini? 4 orang ini, Pak. 4 pasien ini jauh-jauh. Yang satu ini Pak Ferry yang sudah di grup sharing solusi itu saya anggap sudah dianggap sebagai hampir suhu lah. Karena Pak Ferry itu terus terang mengikuti channel saya itu sejak saya buka channel, buka video yang kedua atau ketiga itu saya sudah ditelepon di Capri. Pak, saya ingin tanya-tanya itu Pak Ferry itu. Setelah itu Pak Ferry itu saya mendirikan grup juga langsung minta masuk ke grup yang dari Jakarta. Padahal Pak Ferry itu di dunia toko bahan bangunan itu saya tanya di sini dia sudah 30 tahun, sedangkan saya baru 10 tahun. Sebenarnya saya ini sudah cucunya kalau di dalam dunia usahanya. Karena Pak Ferry sudah keturunan kedua, generasi kedua, tapi generasi pertamanya bapaknya itu juga kontraktor dan toko. Jauh lagi ini ada dari Timika, Pak Agus. Pak Agus ini jauh lagi dari Timika. Nggak tahu ono apa nih Pak Jamadi di parani rene gitu kok adu-adu nanti Timika. Tapi ya seperti itu teman-teman. Pak Agus juga buka di Timika itu begitu buka langsung running, alhamdulillah begitu buka langsung besar. Cuman ya kepingin saja berkunjung saja, silaturahmi saja ke sini kok. Ada lagi Mas Ahlul dan siapa lagi dari Magelang tadi. 4 orang yang sudah di sini teman-teman berkumpul di sini. Ya, tapi ya seadanya, paling ya saya kasih jamu ini aja, saya nggak punya apa-apa. Jamu sama air sama itu tadi, mendengarkan ceramahnya Khalid Basalamah di sini saya. Saya mendengarkan ceramahnya Pak Ferry itu ternyata ya sama-sama dengan kita teman-teman. Pak Ferry kalau memang Pak Ferry-nya sendiri bicara dengan saya, ngomong sama saya tadi, saya itu biasa-biasa saja Pak. Keturunannya bapak saya juga biasa-biasa saja, bapak saya kontraktor kecil-kecilan. Cuman mertua saya itu yang luar biasa, katanya seperti itu. Sekelas kalau saya mengatakan ya sekelas menteri lah, ya enggak. Tapi dia alhamdulillah tidak, Pak Ferry juga tidak menunjukkan kelasnya di sana. Kalau memang di sini ya kutuk gembul Pak Jamadi ya sarungan. Ya harus bisa menyesuaikan, Pak Ferry itu bisa menyesuaikan. Di mana tempat dia itu bermain di situ dia bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Insya Allah besok teman-teman kupas tuntas itu Pak Ferry itu. Tanya apa saja. Saya tadi ngomong sama Pak Ferry, tanyanya satu, jawabannya banyak sekali. Dan itu memang saya rasakan bener banget itu. Pengalaman di toko bahan bangunan memang seperti itu. Banyak kasus-kasus yang kita tidak tahu, yang kita sembrono, yang kita itu kadang-kadang menyepelekan, iya seperti itu. Besok kalau memang teman-teman siapkan saja pertanyaan. Insya Allah Pak Ferry katanya Cak Kardi dikasih waktu seluas-luasnya besok. Jangan bosan. Teman-teman kalau membayangkan Pak Ferry, saya itu membayangkan Pak Ferry itu bahkan saya umurnya sudah 49 Pak Ferry ya. Iya 49 hampir 50 tuh. 49. Begitu saya Pak Ferry itu datang, bayangan saya itu mana yang kan 49 nih. Bayangan saya paling 31. Masih muda banget teman-teman, muda banget. Besok lah kalau memang ketemu teman-teman pasti kaget. Saya nggak nyangka kok. Bayangan saya Pak Ferry itu orangnya ya dewasa lah. Ternyata ya kayak apa ya? Kayak generasi Z. Alhamdulillah ini teman-teman sudah kumpul, sementara masih main-main lah ke sini, silaturahmi, dia lihat-lihat fotokopi, yang penting dilihat saja dulu yang sudah ke sini. Kalau memang menginspirasi ditiru saja, kalau memang kelihatannya gak cocok ya gak usah diikuti, gitu aja.
Saya kepingin mendengarkan sedikit sebelum pra-gathering dari Pak Ferry. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, kesannya setelah mengikuti grup ini, kesannya setelah mengikuti video saya, itu apa yang didapat? Oh, yo seperti ini, yo Pak Jamadi, yo inginnya. Kalau nggak kunjung sini lah Pak. Kalau nggak saya ingin saran pendapat dan kesannya Pak Ferry. Monggo Pak Ferry. Sekarang nih Pak. Iya enggak, tahun depan. Kesan saya pertama kali kenal ya Pak Jamadi ya. Itu di selintas lewat di YouTube ya linknya. Ya. Kenal di situ, kita observasi itu videonya bagaimana dia mengelola tokonya, karena kita juga nggak mau kalah nih, udah 30 tahun kita. Pak Jamadi berapa tahun nih, kita lihat observasi segala macam, ternyata kita kalah jauh. Dalam artian dia udah pakai sistem, kita udah puluhan tahun tapi nggak pakai sistem. Mau dibikin nyaman ya sekarang juga nyaman, tapi lebih nyaman itu bisa. Akhirnya memutuskan telepon Pak Jamadi langsung. Itu video pertama kedua lah kita telepon konsultasi. Saya berpikir ini, saya di Jakarta sibuk, fasilitas banyak, ini kok di daerah tokonya agak kecil, masuknya jauh. Kok udah pakai sistem, kenapa nggak mulai ya dari sekarang? Telat tuh memang telat, tapi nggak ada kata telat kalau untuk memulai baru lagi. Kita perbaiki. 2 tahun kita mulai, kekurangan toko kita apa, kelebihannya apa, kekurangannya kita tutupi, kita perbaiki, lebihnya apa kita perbaiki lagi, kita maintenance lagi untuk lebih baik lagi. Nah itu banyak belajar dari sharingnya Pak Jamadi. Terus izin pas ada grup, mau masuk grup, ya izin aja, minta masuk ya masuk grup. Saya pikir grup ini bagaimana sih nanti kita mau nanya apa nih, ternyata di sana udah banyak, mau nanya apa aja dijawab, nanya apa aja dijawab, nanya apa aja kita masuk. Entah itu masuk di akal apa enggak? Iya dijawab. Ada jawaban. Tapi dari sekian itu kita kan tahu dari segala sisi, kita bisa menganalisa, bisa nggak diterapkan di toko kita, bisa nggak diterapkan ke karyawan kita. Kadang toko sama karyawan kan punya karakternya masing-masing, bisa nggak seperti ini? Ada yang bisa kita terapkan, ada yang enggak kita modifikasi, ada masukan kita ambil, kita analisa, kita terapkan, kita perbaiki untuk toko kita, seperti itu. Banyak sih kebaikan, dalam artian amal jariahnya Pak Jamadi nih untuk teman-teman yang baru mulai atau sudah mulai seperti saya, kasih masukan, karena Pak Jamadi ini termasuk saya di toko tempat saya, mau nanya ini kompetitor mana berani mereka buka. Saya tanya Pak Jamadi, dibuka seada-adanya, seluas-luasnya, termasuk omset, list stok apa yang sebulan berapa sini bulan. Kok berani ya? Toko kita aja sama kompetitor kita nggak berani mau buka, bisa dibantai kita. Termasuk supplier. Termasuk kita tanya teman-teman yang di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, kita tanya supplier semana, karena untuk wilayah cakupan kita kurang lebih sama. Dan kadang-kadang kita tahu selisih harga dari supplier sana ke sana, padahal orangnya sama tapi beda wilayah sedikit dengan kita, kok bisa berbeda. Nah itulah pentingnya kita banyak teman, banyak referensi supplier untuk pembanding harga, untuk kita jual lebih baik lagi, terutama harga lebih baik, profit lebih baik, dan jual lebih baik lagi ke konsumen. Nah, kurang lebih seperti itulah. Sering berjalannya waktu, kangen sama Pak Jamadi ya mampir sini ke gathering pertama, kedua nggak sempat, ketiga ya akhirnya ini ya yang kesekian kalinya akhirnya baru bisa. Iya sakit yang waktu di Malang ya, Jogja. Jogja kita sempat Magelang ya. Mungkin gimana nih yang dari Timika nih? Ini Pak Gus, kesannya setelah melihat YouTube sama ketemu Pak Ferry gimana ini? Ternyata Pak Ferry itu ini langsung saja Pak? Oke. Ya pertama-tama saya sampaikan terima kasih sekali buat Abah Jamadi, kemudian dengan berserta Ibu sangat ramah sekali menyambut kami. Terima kasih, kami sudah lihat-lihat, dan kebetulan juga saya menjadi pasien yang kedua. Yang pertama Pak Ferry dari Jakarta, beliau ini juga wawasannya sangat luar biasa sekali. Saya mau tanya satu hal, tapi
pertanyaan saya selanjutnya itu sudah dijawab ternyata. Jadi sudah mencakup semuanya. Jadi cukup satu pertanyaan, penjawabannya sudah sangat panjang dan lengkap. Terus untuk melihat kondisi tokonya Abah Jamadi, ini saya kira buat inspirasi saya nanti untuk saya di Timika. Karena di toko bangunan saya ini yang masih berumur 1 tahun lebih, masih butuh bimbingan, masih butuh belajar dari para senior-senior, pengalaman baik dan buruknya apa, untuk menjadikan pengalaman saya juga ke Timika nanti. Jadi kalau saya lihat, kemungkinan nanti saya juga akan adopsi seperti ini. Apa yang sekiranya cocok di sana saya akan terapkan. Kalau misalkan ada yang sekiranya perlu menyesuaikan kebutuhan di sana, nanti saya akan update rak-rakannya. Intinya yang jeleknya kita dulu, pengalaman buruknya di kita itu jangan sampai terjadi sama teman-teman yang baru mau mulai buka atau belum pernah kena, Pak. Ya. Mau itu maintenance-nya atau mau pengelolaannya atau kasus penipuannya, model-modelnya bagaimana, itu jangan sampai terjadi. Jadi mereka terima yang udah bagus. Ya. Enaknya kan gitu. Ya. Enaknya kita punya komunitas itu kan seperti itu Pak. Jadi kita yang babak belur membabat alas, babak belur 30 tahun diterima jadinya 1 tahun. Ya benar. Kan? Ya, pengalaman tadi ya, yang diceritakan Pak Ferry itu tadi, itu pengalaman dari penipuan sales, dari nota, kuantitas dikurangi, terus barang ukurannya dipotong. Itu kita kan nggak tahu, selama ini kan kita pasrah saja. Sama supplier pasrah saja. Dan setelah itu Pak Ferry, ternyata dinyatakan benar-benar seperti ini pengalamannya. 30 tahun, kalau kita compare, cuma 1 hari. Kami yang junior ini. Iya loh, ya kita sebenarnya wajib bersyukur ya. Bagi yang junior, ya Pak Ferry ya, bagi yang junior. Kita banyak silaturahmi, mudah-mudahan di mana itu ya ada jalan terbaik, kita mau buka silaturahmi ke sana lagi, main, ada teman-teman baru lagi. Kita pun tidak menutup kemungkinan untuk dapat pelajaran dari teman-teman yang baru buka. Betul. Karena mereka lebih berinovasi dibanding kita yang udah ya taruhlah udah lama gini, kadang-kadang jenuh, bosan, gimana lagi ada yang baru, gue bikin gini lagi, ya udah kita ambil kita bagusnya, gitu loh. Iya, inilah kalau orang nggak merasa pinter ya seperti ini teman-teman. Meskipun berpengalaman itu yang kami yang junior ini butuh bimbingan banyak. Entah itu pengalaman yang baik tadi yang disampaikan, pengalaman yang buruk di tipu sales. Nah, kami kan jadi bisa mengetahui semua. Antisipasi. Gini loh, gitu. Yang saya maksud itu Pak Ferry itu meskipun sudah 30 tahun, tapi dia tetap menghargai teman-teman yang masih junior. Maksudnya yang junior itu jangan dianggap nggak pinter. Jangan junior itu jangan dianggap lebih pandai dari kita, lebih goblok dari kita. Lebih inovatif. Kadang-kadang malah lebih inovatif lah. Teknologinya, pendistribusian teknologi kita masih pakai DOS, Pak. Pakai disket gede. Sekarang kalau dia udah pakai Windows. Udah yang lebih canggih. Ya nggak ada silaturahmi itu nggak ada jeleknya teman-teman. Nggak ada jeleknya. Saya ini tadi banyak, insya Allah banyak manfaatnya, meskipun teman-teman mengeluarkan biaya ke Batu itu juga nggak sedikit, apalagi Pak Agus. Timika berapa Pak? Pengalamannya lebih berharga. Kalau silaturahminya itu yang kos 30 tahun itu terbayarkan. Kalau ya, setuju dengan kalau seandainya kita memperhitungkan dengan biaya yang kapan kita maju. Betul. Karena investasi leher ke atas itu bukan hanya mengikuti seminar, silaturahim juga sebagian dari itu. Dalam artian seminar yang tanda kutip yang promosinya besar-besaran bayar, ya kecele juga. Kadang-kadang gini loh Pak Ferry. Ini nggak bayar, cuma bayar kos sesuai dengan yang dibutuhkan bayar. Yang dipakai, kita bagi ilmunya. Nah, itu. Gini Pak, kadang-kadang kita membayar seminar yang mahal. Itu yang membuat materi, yang pematerinya saja sendiri kadang-kadang nggak jelas. Nggak jelasnya bagaimana? Dia sendiri bukan pengusaha kok. Nah, kalau kita kan seandainya nanti pengusaha toko bahan bangunan, Pak Ferry 30 tahun. 30 tahun kalau kuliah itu sudah profesor sorsor. Terus ada banyak lagi nanti dari teman-teman Pak Kardi. Pak Kardi memang kalau memang secara intelektual memang ya sama dengan saya. Cuman secara pengalaman lebih mendalam lagi Pak, dari nol podol Pak.
Seperti itulah. Nah, itu yang kita banyak ambil Ambil teman-teman hikmahnya. dari komunitas, dari grupnya Pak Jamadi, kita banyak ambil pelajaran itu teman-teman di grup, termasuk dari baru pun dapat ceritanya dari Pak Jamin dengan teman yang di Medan, Pak siapa Bu Mazid, Bu Sona. Itu kita juga sebenarnya mau belajar. Ya. Kalaupun beliau nggak bisa datang, nanti kita datang ke sana dan kita belajar. Gimana sih caranya, gimana sih pengalamannya. Itu kadang-kadang membuat kita untuk membangun inspirasi, inisiatif mau lebih fight lagi gitu loh. Kadang teman-teman, udah dagang begini-begini aja, tapi lu mesti fight dong, lu mesti maju lagi. Karena ini investasi lu jangka panjang. Iya. Nanti investasi di masa tua lu atau investasi di anak-anak gitu. Atau diteruskan ke siapapun itu nanti bentuknya. Kalaupun ada yang lebih baik lagi Ya, sistemnya, kenapa nggak kita belajar di situ. Ya, jadi ya memang jangan sampai kita itu dalam berusaha itu merasa jenuh. Jangan merasa jenuh. Kalau kita merasa dalam diri kita itu ada kejenuhan untuk usaha itu, cari inovasi. Kalau jenuh juga, buka toko paling pagi, Pak. Iya, betul. Jenuh juga Pasti ada. Pokoknya cari nilai hiburan lah. Di toko di dunia usaha itu cari nilai hiburan. Tapi kalau memang salesnya lebih banyak daripada pembeli, pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran, itu ya jenuh, teman. Apapun yang kita bentuk, apapun hiburan kita itu jenuh. Makanya diatur serapi mungkin. Tetap saja dari situ, dari pengalaman kita yang kita alami. Sebenarnya itu disiplin itu nomor satu. Apa yang menjadikan kita itu nggak nyaman karena kita nggak disiplin. Nggak disiplin apa? Nggak disiplin keuangan. Nggak disiplin mengatur barang. Nggak disiplin mengatur letak barang. Itu yang bikin kita bosen. Kalau kita sukanya disiplin ya barang di pojokan gitu nggak bakalan pindah, nggak rapi terus. Kadang kita ngeliat udah bodo amat lah. Kadang-kadang gitu loh. Itu loh pentingnya ngeliat channelnya Pak Jamadi atau channel yang lainnya Pak Bowo. Iya, Pak Bowo dan siapa. Jadi inovasi itu penting, teman-teman. Saya tuh nggak pernah bosen makanya saya itu 10 tahun. Dulu itu pekerjaannya teman-teman banyak saya dapat cerita dari saya ya, dari video, dari gathering. Itu saya itu usaha itu apa saja saya jalani. Tapi sejak saya mengenal toko bahan bangunan, alhamdulillah. Kayaknya nyaman gitu, teman-teman. Nyamannya itu apa ya? Nyamannya itu bisa diinovasikan gitu loh. Bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Mau kita main nyaman ya nggak masalah. Mau kita main keras atau tapi kepingin. Sekarang udah enak, ada channel Pak Jamadi, ada pakemnya lah, ada batasan-batasan kayak gini. Seenggaknya kita bisa tahu lah, termasuk harga pasaran sekian, harga sekian, kita tahu lah. Jadi banyak tuh yang orang-orang nggak kepikiran, ternyata masuk nonton channelnya atau ikut di grup sharing solusinya, itu banyak pelajaran yang diambil. Termasuk mau privat, mau ada konsultasi, mau apa, itu banyak teman-teman di sana. Pak Jamadi bisa open 24 jam kali, Pak. Saya tanya waktu jam 10, jam 11 masih diangkat. Diangkat, iya. Karena waktu luang kita kadang-kadang jam segitu kena kepikiran nih. Ya, itu ya, tetap seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita merasa bosan. Kalaupun merasa bosan, inovasi, entah itu dirubah raknya, entah itu dirubah sistemnya, entah itu pokoknya yang penting kunjungan nih sedang menganalisa. Menganalisa ya, Mas. Menganalisa. Ini teman-teman semuanya ini. Kalau gini. Tapi kalau saya tanya, Pak, ini kodenya kok nggak ada, Pak? Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya ya sama Pak Ferry, kalau saya di sini itu seandainya saya mau mengajari Pak Ferry atau memberikan bimbingan ke Pak Ferry, kayaknya saya itu mengajari bebek melangi. Sebenarnya udah pengen dikerjain, Pak, cuma males kadang-kadang karena udah sekian puluh tahun mau ngerubah itu sama termasuk saya untuk merubah setelah 30 tahun dari manual ke sistem itu, buku yang lebar, buku besar sama buku yang panjang satu, itu harian saya tuh, Pak. Dibalik-balik bolak-balik ada abjad A, B, C, D itu katalog, bolak-balik modal berapa, supplier berapa. Aduh, capek. Yang bawa sendiri. Aduh. Kena keringat. Iya. Sampai melembung seperti. Sampai buku-buku utang itu. Aduh. Sekarang sistem tinggal pegang di HP. Tinggal pegang di HP saja, bayar sekarang, nagih sekarang. Termasuk
ya banyak ya pelajaran Banyak lah. yang bisa diambil. Ya nanti bisa teman-teman, supaya teman-teman nanti apa namanya itu dapat ilmunya yang lebih lengkap Boleh lagi. tanya langsung mau apa ya, mau siapin pertanyaan apa Ya, gimana, sudah. termasuk mau di cabang bagaimana atau bagaimana di sistem saya bagaimana. Saya memang nggak banyak di presentasinya, mungkin lebih tanya jawabnya nanti Ya, aplikatif. tapi presentasinya kemarin lumayan. Ya, begitulah teman. Ini Mas Alul. Ini Mas Alul yang dari Jepara. Tak dudono pasane kabeh sing teko. Murid kabeh. Jarine bakar di iki teko Magelang. Jarine bakar di anake Pak Jamadi mulai kabeh pulang ke desanya. Pulang kampung ketemu. Loh, nanti sampean kalau ketemu di lokasi gathering, ya Allah, kayak dulur. Padahal saya Enggak. pertama nih Pak, cuma deg-degan mulu. Iya. Apa Kok bisa itu? ya di ilmunya dibagi? Makanya apa iya, makanya bisa gini ya? Pak, makanya kalau yang sudah pernah mengikuti kayak Pak Sugi itu, Nah. Pak Sugi itu, ya, itulah Pak Sugi ya. Pak Sugi umurnya sama Pak Ferry sama, kondisinya seperti Pak Ferry, suka olahraga. Kalau mengendaki, Nah, iya. ya. Pak Ferry, Pak Sugeng, Pak Sugi itu dari gathering pertama, kedua, ketiga, nggak ikut. Kalau sudah merasakan ketemu konco, wah seneng Pak. Ya. Frekuensi. Iya. Sudah terlalu banyak, terlalu panjang videonya nanti bosen. Demikian semoga bermanfaat teman-teman. Ya, sampai jumpa besok di Batu, teman-teman. Insya Allah. Tapi besok Jumat masih ada tamu dari Purwokerto, mungkin Bu Rey juga dari mana itu? Jambi. Mama dari Jambi. Insya Allah kalau sempat mungkin mampir. Demikian semoga bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.